semua orang nggak mau lagi ada kedunguan dalam memimpin politik, dalam memimpin ekonomi. Jadi perubahan itu adalah harga mati. Yang harga mati justru perubahan, bukan NKRI itu. Siapa yang menunggu gerakan yang lain, maka kemungkinan tidak akan menang. Ya. Baik, sahabat-sahabat sekalian, kita mulai diskusi pada malam ini dengan tema Anies versus Ganjar, siapa yang akan menang? Pada Pak Mardhani, persilakan berikan pengantar dan paparan. Izin Mbak Wiwi, Bang Aldi dan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bahagia sekali Indonesia Leaders Talk malam ini membahas tema Anies Ganjar siapa yang menang. Ya. Seperti Bang Haldi bilang, provokatif tetapi dasarnya kuat ya, karena beberapa hasil survei belakangan kian menunjukkan racing of the two horses ya, pertarungan dua kuda ya. Tiga hal yang menurut saya perlu diperhatikan di sini. Yang pertama, siapa yang menunggu gerakan yang lain, maka kemungkinan tidak akan menang. Ya. Jadi pandangan saya, Prof, Mas Aldi, leaders dan calon leaders, lepaskan semua perhitungan statistik politis dan macam-macam, masuklah kepada menganggap pemilu nanti adalah pertarungan karakter, kompetisi karya dan gagasan, pertarungan etis, moral dan logis. Karena itu Mas Anies, Mas Ganjar, mungkin Pak Prabowo, Pak Erlangga Hartarto, dan lain-lain perlu segera mengambil inisiatif, termasuk PKS. Suka ada yang bilang siapa mendeklarasikan lebih awal akan mendapat serangan di awal. Pandangan saya terbalik. Siapa yang deklarasi di awal, yang segera rapih barisannya, maka dia akan segera menyelesaikan PR mendasarnya. Dia bisa segera bergerak untuk mengisi kekosongan. Sekarang ini ada kekosongan. Ada saling tunggu, ya, dan itu tidak sehat. Apalagi kalau politik ada di balik meja, ada di balik dinding, ada di balik kasak-kusuk, ada di balik lobi-lobi yang tertutup, tidak sehat. Yang baik selalu libatkan warga, karena apapun, komposisi apapun, warga punya hak untuk memberi pendapat. Seperti apa sih 5 tahun ke depan para capres-cawapres ini memandang otonomi daerah, reformasi sistem politik kita, perbankan syariah atau ekonomi syariah kita seperti apa, strategi kemandirian atau kedaulatan pangan kita seperti apa, bagaimana membangun maritim kita, bagaimana membangun 50 juta murid dan mahasiswa kita itu menjadi the best SDM in the world. Nah, gagasan-gagasan itu susah untuk tajam kalau tidak ada tesa, antitesa, sintesa. Kalau tidak ada diskursus melibatkan publik. Jadi siapapun yang menang, pastikan mengedepankan publik. Siapa bisa mengambil momentum, maka peluang menang di 2024 menjadi besar. Begitu Bang Aldi, sebagai pembukaan. Baik, terima kasih Pak Mardhani atas pengantarnya. Dan sekarang kita langsung ke Prof. Siti Zuhro, Bu Wiwi untuk memberikan pandangan ya Prof, gimana kira-kira ini konstelasi politik kita saat ini. Judulnya ini kan menantang memang. Karena judul ini menurut saya biasa saja. Biasa saja karena memang pemilu itu adalah esensinya kompetisi kontestasi kan itu ya.
ketika esensinya kompetisi kontestasi pasti di dalamnya itu ada menang kalah kan itu. Hal itu menurut saya biasa-biasa saja gitu. Untuk melihat bagaimana prospek gitu ya, Anies Ganjar gitu, karena topiknya ini ya, kita nggak bisa keluar dengan ini dari ini. Ya menurut saya memang politik ini nggak ada yang permanen kan gitu ya. Politik ini gampang sekali berubah gitu. Lantas siapa yang akan menang? Ini menarik. Masalah integritas ini cukup serius menurut saya dan sangat penting ya. Jadi bila ada bukti ya berkaitan dengan integritas ini, ada bukti nyata, ada fakta hukum. Calon presiden terindikasi atau calon wakil presiden terindikasi melanggar hukum, melakukan korupsi, dan melanggar etika, norma, maka yang bersangkutan tidak hanya digugat, tapi juga digugurkan. Itu masalahnya. Jadi menjadi presiden gitu ya, tahun 2024 tidak mudah karena eranya sudah berganti, Bang Mardhani. Eranya ini sudah berganti. Pasca pandemi COVID itu ternyata dampaknya sangat luas, luar biasa terhadap kondisi sosial ekonomi Indonesia. Hadirnya era digital juga, gitu ya. Dan penduduk Indonesia yang mulai didominasi tentunya ini juga harus menjadi perhitungan menurut saya. Indonesia akan didominasi oleh generasi milenial, orang muda, dan bahkan sudah diprediksi untuk pemilu 2024 itu sekitar 60% lebih pemilih nanti, voters nanti itu adalah generasi muda. Landasan voters untuk memilih calon pemimpin dalam pemilu 2024 ini. Jadi kata kuncinya itu perubahan. Orang ingin menyaksikan adanya perubahan, tidak stagnasi. Masyarakat Indonesia saat ini mengharapkan pada dasarnya itu ya, mengharapkan adanya perubahan dan kepastian. Jadi certainty gitu ya. Ada harapan terhadap adanya kepastian hukum, kepastian dalam katakan menjalani hidup keseharian gitu. Ekonominya juga terjamin. Tentu ini baik bagi diri masing-masing warga negara gitu, maupun juga untuk negara dan bangsa ini. Aspirasi, keinginan, dan kepentingan gitu ya, tersebut tentunya akan men-trigger dan menjadi driving force voters gitu ya, pendorong atau trigger voters untuk memilih capres pro perubahan yang mampu memajukan NKRI dan membangun dignity bangsa. Itu sebetulnya, itu yang saya membaca untuk sementara, Bang Haldi. Terima kasih. Terima kasih Bu Wiwi, dan sekarang juga sudah hadir bersama kita Bung Rocky. Bu Rocky, selamat malam. Dan juga Bang Hensat. Assalamualaikum Bang Hensat, selamat malam semuanya, Bu Rocky. Ya, selamat malam. Saya selalu ingin mendengar uraian dari Siti Suro alias Mbak Wiwi. Hadir Bang Rocky. Kesimpulannya Bu Wiwi pengen perubahan, Prof. Mantap. Kenapa? Kesimpulannya tadi endingnya Bu Wiwi pengen perubahan. Enggak, Bu Wiwi bukan sekedar ingin perubahan yang secepat-cepatnya itu. Cerdas sekali. Kira-kira pandangan dari Bung Rocky nih setelah tadi disampaikan Bu Wiwi, Bang Hensat, silakan. Saya nggak punya pandangan. Menang nih, Argentina atau Prancis? Saya nggak punya pandangan, saya punya keputusan gitu. Oh, ya. Ditingkatkan ya. Kan ini duel peradaban sebetulnya. Jadi kalau ditanya siapa yang menang, siapa yang beradab untuk memimpin Indonesia, itu aja soalnya. Anies atau Ganjar itu. Jadi kita mesti naikkan pembicaraan ke tingkat value. Kalau sekedar soal elektabilitas, yaitu 2 hari orang bisa rubah margin of error dikasih ke seseorang lalu yang lain diturunkan.
Yang kita ingin lihat sekarang adalah Anies, kalau terjadi kecelakaan politik di mana pemilu ditunda dan partai-partai politik yang mendukung Anies, PKS terutama dan Demokrat, kehilangan kesempatan untuk adu kader di 2024, maka pasti mereka marah tuh. Karena setiap penundaan artinya kemampuan untuk menguji kader masing-masing, baik PKS mau Demokrat itu terhalang kan. Masa diuji 3 tahun lagi tuh persiapan yang udah dibuat tuh. Jadi itu sebetulnya tuh. Nah bagi saya pertanyaannya, kalau terjadi pemburukan politik karena penundaan, Anies akan tetap muncul, didorong oleh people power, didorong oleh gerakan massa tuh. Karena relawan Anies itu udah sampai pada tingkat bahwa to be or not to be. Kalau saya bicara dengan mereka nggak peduli mau ditunda nggak ditunda, pokoknya Anies harus diasuh dengan cara yang adil dan beradab. Nah itu yang sekarang dihalangi oleh istana. Tadi Pak Firly kembali memerintahkan supaya Anies itu diperiksa tuh. Padahal reserse-resersenya menganggap ya apa urgensinya, di mana bukti permulaan tentang Formula E. Jadi agak lucu misalnya Pak Firly sebagai pimpinan KPK semacam menginstruksikan untuk membongkar kembali Formula E, sementara para penyidik menganggap itu bukan kasus, maka mereka nggak mau menyidik. Jadi di KPK akhirnya terbelah antara perintah politik dan keteguhan profesi dari para penyidik tuh. Para penyidik juga kan paham bahwa kalau Anies itu dipanggil KPK itu pasti karena tekanan politik, bukan karena korupsi itu. Dan kalau soal pertanggungjawaban ya ada aja mungkin numbers yang salah dimasukkan dalam sistem akuntansi. Tapi menyatakan bahwa Anies itu koruptor itu berlebihan tuh. Dan itu yang akan juga memicu perdebatan publik nanti kalau Anies akhirnya dipanggil oleh KPK tuh. Jadi sekali lagi kalau ditanya tadi yang Anies atau Ganjar, ya tinggal kita lihat mana yang akan mengubah peradaban. Kalau Ganjar pasti akan meneruskan ide-ide dari Pak Jokowi. Artinya peradaban kita tidak berubah, kan gampang tuh. Bukan saya menghalangi Ganjar ya, tapi Ganjar kan tetap dianggap petugasnya petugas. Pak Jokowi udah petugas partai, Ganjar udah petugasnya Pak Jokowi. Jadi lebih baik saya pilih Pak Jokowi daripada saya pilih Ganjar. Kira-kira begitu pikiran publik. Itu poin-poin dasar yang mungkin kita perhatikan hari ini. Karena lebih mungkin kita berpikir bahwa proses politik itu akan berlangsung di luar wilayah elektoral gitu. Karena kegenitan dan kepanikan istana belum punya kader. Kalau istana udah punya kader, nggak mungkin ada isu penundaan pemilu tuh. Jadi Ganjar 42%, sementara pemilu mau ditunda. Itu artinya Ganjar belum siap. Itu artinya 40% itu angka akal-akalan tuh. Kira-kira itu aja tuh sinyalnya tuh. Baik, Prof. Terima kasih. Jadi kira-kira, tapi dari sisi masyarakat Indonesia sekarang mayoritas, Prof, kira-kira bakal status quo atau ingin perubahan? Nggak ada orang yang mau status quo sekarang tuh. Kan semua, kalau kita taruh di situ semua figur, semua angka ekonomi, angka indeks demokrasi, segala macam indeks, yang ada yang tinggi adalah indeks kedunguan, cuman itu yang tinggi tuh, yang lain tuh turun semua indeks itu. Jadi semua orang nggak mau lagi ada kedunguan dalam memimpin politik, dalam memimpin ekonomi. Jadi perubahan itu adalah harga mati. Yang harga mati justru perubahan, bukan NKRI itu. Jadi sekali lagi, kalau saya tuh seminggu itu bisa 7-8 kali tuh bicara dengan webinar di mana-mana itu. Dan terasa bahwa orang ingin agar supaya dipercepat perubahan. Kalau Presiden Jokowi bilang ekonomi buruk, kita mesti menunda pemilu. Justru karena ekonomi buruk, maka pemilu mesti dipercepat. Kan otaknya mesti begitu kan. Justru kegagalan pemerintah itu adalah alasan untuk mempercepat pemilu kan. Kita masih ada di dalam ketegangan politik. Pak Jokowi kemarin bilang jangan main politik identitas, itu berbahaya. Itu artinya politik kita gagal dipelihara secara rasional oleh Pak Jokowi kalau orang masih main politik identitas. Oleh karena itu Pak Jokowi mesti cepat bikin pemilu. Itu belajar dari Peru sana, dari negara Amerika Latin yang presidennya ditangkap polisi karena ingin mengubah konstitusi, lalu wakil presiden yang perempuan naik,
Lalu wakil presidennya yang sekarang presiden juga diminta turun. Dia bilang bahwa ngapain turunin saya, mending bikin pemilu supaya lebih dipercepat. Kita belajar aja tuh. Jadi pemilu itu dipercepat aja justru karena alasan-alasan yang dikemukakan Pak Jokowi. Lain kalau Pak Jokowi bilang oke, masa depan kita baik, nanti IKN udah ada investornya, ternyata dicek oleh anggota DPR Demokrat nggak ada tuh pembicaraan MOU bahkan dengan pemodal-pemodal di Timur Tengah, berarti bohong itu. Macam-macam kebohongan dibuat tuh. Jadi dalam keadaan krisis yang dilakukan harusnya percepat pemilu, bukan menunda pemilu tuh kan itu. Rumusnya sesimpel itu ya. Siap, Prof. Terima kasih. Tegas nih jawabannya. Baik.